Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Hari ini kita akan bahas tentang uh, salah satu hal penting yaitu pedoman penulisan karya ilmiah atau skripsi maupun non skripsi. Nah, perlu kita tahu bahwa yang namanya mahasiswa membutuhkan pedoman, membutuhkan semacam guide untuk mereka melaksanakan atau membuat tugas akhir sebagai bentuk karya mereka terakhir untuk melaksanakan atau menyelesaikan studi mereka di S1 seperti itu. Nah, di UPN Veteran Jakarta sendiri telah khususnya FISIP UPN Veteran Jakarta telah membuat pedoman akhir yang komprehensif karena kita tahu bahwa dinamika pendidikan semakin luas dan tantangan pun semakin besar sehingga kami mencoba membuat sebuah pedoman skripsi dan non skripsi yang lebih komprehensif. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa pertama mahasiswa itu tentunya memiliki minat yang berbeda-beda dalam melakukan atau membentuk karya ilmiah. Yang kedua, passion itu akan ditentukan dan akan menjadi bagian dari hobi mereka, sehingga minat ini kita buat berdasarkan karya mereka, minat mereka, ataupun yang mungkin mereka bisa produksi sebagai hasil karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, yang ketiga adalah pendidikan yang selalu maju membuat kita harus beradaptasi, baik melakukan inovasi maupun perubahan pendidikan atau perubahan institusional sehingga mampu menyesuaikan segala bentuk evaluasi dari adanya kebijakan pendidikan yang selalu berubah seperti itu. Nah, pedoman skripsi ini kita gunakan sebagai bentuk dari cara kita untuk melihat bagaimana mahasiswa itu bisa menghasilkan karya ilmiah yang tentunya tidak hanya berpatokan pada skripsi saja. Nah, di karya ilmiah ini kita itu sudah membentuk karya ilmiah lain yang kita sebut dengan karya ilmiah non skripsi. Pedoman ini kita buat dengan berbulan-bulan dengan godokan yang serius, dengan melibatkan banyak ahli juga, sehingga pedoman ini mengatur baik hanya bagian teknis, bagian substansi maupun struktur dari luaran dari tugas akhir itu, sehingga mahasiswa mampu memahami bagian-bagian penting yang menjadi tugas mereka. Nah, kenapa ini penting? Karena memang mahasiswa berdiri atau ada di suatu institusi tidak memiliki passion yang sama, sehingga kita harus menyesuaikan, harus mengevaluasi pendekatan selama ini yang barangkali terlampau kaku. Untuk itu, adanya pilihan-pilihan ini bisa menjadikan mahasiswa bisa leluasa untuk menghasilkan karya ilmiah. Dalam penulisan tugas akhir ini cukup banyak halamannya ya, tetapi yang perlu kita tekankan adalah perubahan-perubahan signifikan yang kita buat sebagai bentuk evaluasi dan adaptasi dari adanya tugas akhir ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Nah, yang paling penting yang perlu saya jelaskan adalah ini. Jadi skripsi itu pada dasarnya memang sebagai bentuk yang konkret dan tentunya ada juga karya ilmiah lain yang bisa digunakan sebagai produk. Nah, saya mau menyampaikan apa yang berubah dari skripsi itu sendiri sebagai bentuk dari karya ilmiah mahasiswa. Nah, di sini itu banyak sekali aturan-aturan yang telah kita buat sebagai bentuk komitmen kita untuk melihat atau menghasilkan mahasiswa yang kompetitif. Nah, saya ingin menunjukkan perubahan besarnya
dalam skripsi itu sendiri. Di kami ya di FISIP telah melakukan perubahan, jadi bagi mahasiswa yang memiliki minat untuk tidak menulis skripsi, maka mereka memiliki pilihan-pilihan lain. Karena di FISIP ini terdiri atas 3 program studi, yaitu hubungan internasional, FISIP ilmu politik, kemudian FISIP ilmu komunikasi. Jadi 3 program studi itu menjadi bagian dari FISIP yang pedoman ini menjadi rujukan sebagai untuk melaksanakan atau membuat tugas akhir. Nah, di sini terdapat beberapa perubahan yang paling signifikan yang perlu ditekankan kepada mahasiswa, ya. Di antaranya ini, ya, skripsi. Nah, pada dasarnya kalau yang lalu, ya, pedoman yang lalu itu memang biasanya itu tinjauan pustaka itu ada di bab 2 seperti itu, ya, penelitian terdahulu, atau ada di bab tinjauan pustaka. Tetapi pada bagian ini kita rubah, tinjauan pustaka itu ada di bab pertama, sehingga mahasiswa setelah merumuskan masalah, mereka harus tahu dulu penelitian-penelitian terdahulu, sehingga mereka mampu membedakan penelitian mereka dengan penelitian yang terdahulu. Artinya dengan meletakkan penelitian yang basisnya di bab 1 ini, ya, di bab 1, maka mereka akan paham bagaimana merumuskan penelitian yang baik, karena berangkat dari signifikansi penelitian atau latar belakang, maka mereka mencoba dulu mengadu atau mencari referensi lain yang pernah melakukan penelitian yang sama. Untuk itu kami memfasilitasi agar penelitian terdahulu itu ada di bab 1, ya, bab 1 yang ditulis secara deskripsi. Nah, tentunya sebagai bagian penting dari penelitian, penulisan literatur review ini atau penelitian terdahulu memang ada di bab 2, tetapi kesalahan itu ternyata membuat mahasiswa tidak menemukan novelty atau kebaruan. Akibatnya skripsi yang ada itu belum komprehensif, sehingga dengan adanya ini peletakan bab 1 di awal itu membuat mahasiswa bisa menghasilkan kebaruan ilmiah yang tentunya akan bermanfaat pada penelitian-penelitian lainnya. Kemudian bab-bab lain, ya, bab 1 maupun bab 2, bab 3, ya. Bab 2 masih berbicara tentang teori dan metodologi yang kemudian kita sebut dengan tinjauan pustaka, kemudian ada kerangka pemikirannya. Nah, ini juga tetap, saya pikir ini tetap saja, karena memang pada bab 2 itu biasanya kampus-kampus meletakkan kerangka pikir maupun kerangka teori atau konseptual yang digunakan. Nah, paling penting adalah penulisan karya ilmiah di S1 ini, ya. Ini fokus utamanya ada di bagian dari latar belakang ini, karena latar belakang setelah menuliskan penelitian terdahulu diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan karya yang basisnya novelty, seperti itu. Nah, makanya hal penting yang perlu dilakukan adalah melakukan semacam bimbingan ilmiah yang dilakukan kepada mahasiswa, karena dengan melakukan bimbingan itu mahasiswa mampu menghasilkan penelitian yang baik. Perlu kita tekankan bahwa yang namanya mahasiswa kan sebagai orang yang baru tahu tentang penelitian, yang baru sadar tentang pentingnya penelitian. Oleh sebab itu, dengan adanya pedoman tadi sebagai rujukan, maka mahasiswa akan mampu melakukan penelitian dengan baik. Perlu ditekankan juga bahwa di FISIP telah bertransformasi. Jadi mahasiswa diberi kesempatan bukan hanya mengeluarkan
karya ilmiah produk yang basisnya adalah skripsi, tetapi mahasiswa juga diberi kesempatan untuk menulis karya ilmiah seperti jurnal, policy recommendation, ataupun menghasilkan film-film yang mendidik untuk bisa menjadi produk ilmiahnya. Nah, dalam proses pembuatan tugas pedoman tugas akhir tadi adalah salah satunya juga adalah membuat teknis seperti tugas pembimbing 1, tugas pembimbing 2, format pengajuan proposal, kemudian tugas mahasiswa, bagaimana mekanismenya, bahkan mekanisme sidang kita sudah atur, bahkan aturan-aturan terkait bagaimana skripsi itu dibuat, berapa kata, kemudian lingkaran pembuatan strukturnya itu kita sudah atur semuanya. Jadi sudah sangat komprehensif dan bisa digunakan oleh mahasiswa. Untuk itu semuanya ada di tugas para pembimbing untuk menyampaikan betapa pentingnya membimbing mahasiswa sebagai orang yang belum memahami tentang dunia riset untuk membekali mereka dengan pengetahuan, metodologi, substansi, dan teori. Dan perlu kita tahu juga bahwa yang namanya bimbingan ya itu adalah penting. Kenapa? Karena yang namanya mahasiswa kan tentu belum tahu tentang apa itu melakukan penelitian. Jadi kenapa proses bimbingan itu penting? Karena pertama, kita mengajari mahasiswa untuk mengarahkan hasil risetnya dengan baik. Yang kedua, dosen dan mahasiswa bisa berkolaborasi satu sama lain, baik riset maupun publikasi. Yang ketiga, ini bermanfaat bagi institusi juga, karena sebagai bentuk tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi. Yang keempat, bimbingan itu adalah merupakan tanggung jawab sosial dan akademik. Jadi bimbingan ini tergantung dari bagaimana pola dosen dan mahasiswa saling bersinergi dan saling berkolaborasi untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik. Karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang bisa bisa didapatkan, bisa dipublikasikan, bisa diterapkan di dunia masyarakat. Karena hasil riset itu memang fungsinya adalah untuk bermanfaat bagi dunia pendidikan, bermanfaat bagi dunia masyarakat, sehingga riset kita bisa produktif, bisa aplikatif, dan bisa menjadi rekomendasi kebijakan buat pemerintah. Oleh sebab itu, di UPN sendiri basis bimbingannya sudah sangat komprehensif. Salah satunya menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari bagaimana cara kita melaksanakan bimbingan dengan baik. Nah, hal penting yang saya lakukan adalah seperti saya pernah melaksanakan bimbingan dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi mahasiswa tidak lagi membawa komputer. Mereka hanya menyampaikan, hanya duduk, hanya melihat bagaimana saya menjelaskan. Karena kami kebetulan menggunakan Mondopad sebagai salah satu instrumen, sebagai salah satu alat yang bisa digunakan untuk melaksanakan bimbingan. Jadi Mondopad ini sebagai alat yang bisa langsung menampilkan karya skripsi mahasiswa, dan kita bisa langsung coret-coret di sana tanpa harus menggunakan lagi kertas yang tentunya bermasalah juga buat lingkungan. Oleh sebab itu, bimbingan dan pedoman tugas akhir Divisi UPN Veteran Jakarta sudah sangat komprehensif. Tata cara bimbingan kami pun sudah sangat komprehensif, dan kami selalu beradaptasi agar mampu meningkatkan kualitas mahasiswa agar bisa kompetitif, terutama di era digital. Nah, berikut ini adalah salah satu dari teknik saya untuk melakukan bimbingan dengan menggunakan Mondopad. Jadi mahasiswa lagi tidak perlu repot, tidak perlu repot untuk membawa komputer. Jadi mereka tinggal bawa flash disk saja. Flash disk itu kemudian saya gunakan untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan file, sehingga bisa kita transfer ke Mondopad dan kita bisa jelaskan melalui Mondopad sebagai transformasi agar kita bisa melihat dan merevisi hal-hal penting yang bisa kita lakukan dalam proses bimbingan. Saya pikir silakan ini lihat
Ini cara kami, terutama khususnya saya, untuk melaksanakan bimbingan. Ya, di Jerman tentang ini. Artinya kamu mungkin barangkali bisa menjelaskan bahwa kalau Jerman menggunakan Goethe Institut, Indonesia menggunakan Rumah Budaya, itu sebagai oke. Ya, itu bisa menjadi korelasi dan relasi bahwa ini penting untuk diketahui. Minimal ini hanya sebatas diketahui, tidak untuk dijelaskan. Gitu ya. Ada di bab selanjutnya, gitu, data ini. Jadi gak usah dulu terlalu detail lah, karena latar belakang itu bukan menceritakan data yang paling data detail, tetapi yang namanya latar belakang itu hanya menceritakan tentang urgensi penelitian, signifikansi, implikasi, kontribusi, gitu. Jadi jangan sampai latar belakang kita kehabisan dana,